Di awal tahun 2026, dunia tiba-tiba menahan napas. Terjadi sebuah eskalasi yang sangat cepat antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Nah, di sini kita akan kupas tuntas gimana ceritanya kok konflik ini bisa meledak. Jadi gini, selama bertahun-tahun kan perang antara mereka ini lebih banyak di belakang layar. Lewat operasi-operasi rahasia, serangan cyber, atau bahkan lewat tangan kelompok lain yang mereka dukung. Tapi di tahun 2026, wah ceritanya udah beda banget. Nggak ada lagi main sembunyi-sembunyi. Ini udah jadi konfrontasi militer langsung, perang terbuka yang bikin geger satu kawasan. Oke, kita runut dulu ya kejadiannya. Semuanya berawal dari gagalnya diplomasi di bulan Januari. Gara-gara itu, pasar energi langsung panik. Harga minyak dunia langsung meroket. Dan puncaknya terjadi di akhir Februari, ketika serangan militer gabungan diluncurkan. Sejak saat itu, udah nggak ada lagi jalan buat kembali. Sekarang, mari kita bahas bagian intinya. Gimana sih bentuk baku tembak antara negara-negara ini? Nama operasinya aja udah serem ya. Operation Midnight Hammer. Ini bukan serangan iseng-iseng loh. Ini adalah misi gabungan Amerika Serikat dan Israel yang direncanakan dengan sangat matang, dengan tujuan yang luar biasa jelas. Nah, lihat deh kekuatan yang mereka kerahkan. Ini gila banget. Ada pesawat pengebom siluman B-2 yang terbang 37 jam nonstop dari Amerika. Terus mereka bawa bom penghancur bunker yang katanya ini pertama kalinya dipakai dalam perang. Belum lagi ada rudal Tomahawk dari bawah laut. Targetnya jelas banget, 3 fasilitas nuklir utama Iran. Nah, secara resmi ini dia alasan yang mereka kasih ke dunia. Serangan ini dibingkai bukan cuma sebagai tindakan buat mencegah ancaman nuklir, tapi juga katanya nih sebagai aksi untuk membebaskan rakyat Iran. Tentu aja, Iran gak bakal diam. Mereka langsung melancarkan operasi balasan dengan nama sandi Janji yang Benar 4. Ini sebuah sinyal yang sangat kuat bahwa mereka siap untuk melawan habis-habisan. Serangan balasan dari Iran ini sangat strategis. Mereka menargetkan pangkalan militer Amerika di Qatar, UEA, Bahrain, dan Kuwait. Tujuannya bukan cuma membalas, tapi juga untuk mengacaukan logistik Amerika dan bikin sekutu-sekutu Washington di Teluk jadi goyah. Tiba-tiba negara-negara ini yang tadinya cuma nonton, sekarang ikut terseret ke tengah konflik. Pernyataan ini benar-benar ngubah segalanya. Dengan bilang tidak ada lagi garis merah, Iran secara efektif ngasih tahu dunia kalau aturan main yang lama udah nggak berlaku. Semua aset AS atau Israel di kawasan itu bisa jadi target. Dampak dari konflik ini tentu aja nggak terbatas pada negara-negara yang berperang. Seluruh kawasan jadi tegang, seolah-olah mereka semua terjebak di tengah-tengah baku tembak raksasa. Coba deh dengerin kata-kata Menteri Luar Negeri Lebanon ini. Ini benar-benar menggambarkan ketakutan yang nyata di sana. Ancamannya bukan cuma ke target militer, tapi juga ke infrastruktur sipil penting yang bisa melumpuhkan satu negara. Nah, ini dia skenario paling horor bagi Lebanon dan negara-negara tetangga. Sebuah efek domino yang gak terkendali, serangan AS memicu balasan dari sekutu Iran seperti Hizbullah yang kemudian memancing serangan balasan supermasif dari Israel ke wilayah mereka. Reaksi berantai yang sangat berbahaya. Konflik ini gak butuh waktu lama buat melampaui batas-batas Timur Tengah. Gelombang kejutnya terasa ke seluruh dunia, baik dari sisi ekonomi maupun diplomasi. Angka ini krusial banget. Selat Hormuz yang sekarang jadi zona perang adalah jalur lewatnya sekitar 20% dari seluruh pasokan minyak dunia. Itu ibaratnya urat nadi ekonomi global. Dan kalau Iran beneran nekat nutup selat itu, para analis memprediksi harga minyak bisa meroket sampai $130 per barel. Ini bukan lagi masalah regional, tapi bisa jadi pemicu krisis energi dan resesi global. Reaksi internasional langsung terbelah. Di satu kubu, ada negara kayak Rusia dan China yang mengecam keras serangan AS dan Israel. Di kubu lain, kekuatan Eropa cuma bisa menyuruhkan semua pihak untuk menahan diri, sementara negara seperti Indonesia mencoba mengambil peran sebagai penengah. Di luar perang fisik dengan senjata, ada perang lain yang gak kalah pentingnya. Perang narasi, perang untuk mengendalikan cara pandang publik global. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget buat kita paham konsep ini. Media framing atau pembingkaian media itu intinya adalah soal gimana sebuah cerita disajikan, aspek mana yang ditonjolkan dan mana yang dikesampingkan. Nah, cara penyajian inilah yang akhirnya membentuk cara kita memahami sebuah konflik. Dan slide ini nunjukin contoh yang sempurna banget. Coba lihat perbedaannya.
Al Jazeera, yang berbasis di Qatar, cenderung mendefinisikan masalahnya sebagai agresi Israel yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Sebaliknya, CNN, sebagai media besar Amerika, lebih fokus pada ancaman nuklir Iran sebagai penyebabnya. Jadi tindakan AS Israel itu dianggap sebagai pembelaan diri yang bisa dibenarkan. Ini bukan cuma beda cara liputan ya, tapi ini adalah cerminan dari dua realitas yang sangat berbeda yang dibangun dari satu peristiwa yang sama. Jadi, inilah yang perlu kita renungkan bersama. Ketika peluru dan narasi sama-sama berterbangan, biaya perang itu nggak cuma diukur dari kerusakan fisik, tapi juga dari kebenaran yang terpecah belah. Jadi apa sih makna sesungguhnya dari sebuah konflik? Nah, pertanyaan itu saya serahkan kembali kepada Anda.